Allahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fi man segala puji bagi Allah sana kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum mendidik anak dengan yang membedakan ibu dengan kambing kan mendidik, Bu. Pertanyaannya adalah mendidik anak itu sesuai selera ibu atau selera sang pencipta? Jadi agama dong. Pertanyaan ibu-ibu udah paham agama ya. Ibu tuh kelihatan nggak pinter-pinter amat gitu. Saya kan nggak suka basa-basi loh ya. Nah, oleh karenanya kalau kajian aja anak remaja. Problem ibu saat ini anak remaja kan. Mama pakai ke sini. Mereka diskusi bebas dengan Ustaz. Kalau ibunya kan panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya kan. Kadang-kadang emosinya dominan kan. Itu pertama. Jadi 2 minggu lagi aja remaja-remaja kita untuk datang majelis ilmu. Supaya jadi hujah buat ibu di hari kiamat kan. Bahwa ibu sudah mengajar mereka dengan agama. Walaupun ibu tidak mengajar langsung kan. Tapi mengajak mereka kepada agama. Itu pertama. Kedua, besok Ahad kedua itu ada di Al-Azhar di Singamangaraja, itu jam 7 ya, mengenal Islam lebih dekat. Jadi ajak anak Anda ke sana, sebab kalau nanya ke ibunya sama-sama sesat ya, ibunya sesat dan menyesatkan. Ibu tidak sakit hati kan saya nggak basa-basi kan presiden jangan ada dusta di antara kita kan ya. Makanya bawa mereka ke sana ya, mulai jam 7 ya sampai dengan jam 8:30. Baik, itu pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu di Zoom juga kajiannya offline ya, langsung di Masjid Raya Masjid Agung Al-Azhar ya, supaya hari kiamat ibu punya hujah.
bahwa ibu tidak mengajar tapi mengajak. Ya sudah mengajaknya untuk belajar agama. Baik, kita lanjutkan bahasan kita adalah Nida'atul Rahman li'ibadir Rahman atau Nida'atul Rahman li ahlil iman. Seruan Allah Ar-Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Baik ibu-ibu, saya ini hari ini namanya MKDU ya, mata kuliah dasar umum ya hari ini. Yang pertama, hakikat Quran. Di bab pembukaan ini, saya akan bahas tentang dua hal. Pertama, hakikat Al-Quran. Yang kedua, hakikat dari setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Nida'atul Rahman adalah kita akan mengkaji setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya di sini namanya harfun nida, artinya huruf seruan, wahai. Wahai itu seruan bukan? Panggilan, semakna dengan azan. Ya, tentu Quran adalah kalam Ar-Rahman. Adalah ucapan Ar-Rahman yang ditujukan kepada hamba-hamba yang beriman. Dan terulang sebanyak 88 kali dalam Quran. Saya yakin antum gak pernah hitung ayat Al-Quran. Yang antum hitung duit. Karena antum kan madu, mata duitan. Ya, wajah-wajah Bapak Ibu kan wajah madu. Mata sama dengan gurunya. Ya, sama dengan gurunya. Sama-sama mata duitan juga. Baik, kita bahas dua poin utama dulu ya. Hakikat Al-Quran. Pertama yang wajib kita imani adalah Al-Quran datang dari Allah Zat yang maha benar. Allah itu maha benar. Datang dari Allah yang maha benar. Ini merupakan akidah agar tidak meragukan Al-Quran. Saya beri contoh gini. Kalau orang terkenal jujur dalam hidupnya, sekalipun dia berbohong, ibu percaya enggak? Nah ini akidah pertama. Kenapa saya katakan dia Allah Zat yang maha benar? Sebab tidak mungkin sebuah informasi dipercaya kalau informannya atau sumber yang berbicara adalah orang yang tidak kredibel. Orang yang tidak dipercaya. Dan Allah adalah Zat yang maha benar. Mengutus rasulnya malaikat yang dipercaya. Yang benar. Jibril. Dan yang menerimanya adalah manusia paling benar. Jadi proses Allah itu kan apa? Datang dari Zat yang maha benar. Dibawa oleh informan Allah namanya Jibril. Adalah malaikat yang paling dipercaya, paling benar. Ya, disebut oleh Allah Rahul Amin. Diterima oleh Muhammad manusia paling benar, paling jujur. Bayangkan kalau kiai yang jadi nabi, Quran banyak diselewengkan bukan? Karena kayak kita kan namanya kiai anjing bukan? Surat 7 ayat 1, 75, 76 kan? Kiai bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Adapun nabi tidak. Ini hal pertama yang mesti kita imani tentang Al-Quran. Diturunkan oleh Rabbul Alamin. Coba lihat di surat 26. Surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan 194. Ya, innahu latanzilu min rabbil alamin. Sungguh Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb yang maha pengasih, Rabb semesta alam. Nazala bi ruhul amin. Yang diantar oleh ruh yang dipercaya, yaitu Jibril. Saya kasih contoh gini. Sebuah informasi itu kan dapat dipercaya dengan 3 alasan kan. Pertama, berasal dari sumber yang dipercaya.
Kedua, informannya adalah yang dipercaya. Yang ketiga, kontennya masuk akal. Betul? Betul nggak? Allah maha benar nggak? Jibril benar nggak? Nabi benar nggak? Sumber Allah itu benar. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Bahwa katakanlah Allah itu benar. Allah itu zat yang paling jujur. Tidak pernah berdusta kayak Meliono. Yang ijazahnya dipertanyakan. Paham? Maka coba antum lihat di Quran surat 4 An-Nisa ayat 122. Setelah Allah menerangkan kebenaran janjinya pada hari kiamat, Allah bertanya di akhir ayat, "Wa man asdaqu minallahi qila?" Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Allah menantang kita. Tolong buktikan siapa yang paling benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini menunjukkan bahwa Quran itu pasti benar. Karena datang dari zat yang maha benar. Dibawa oleh Jibril yang dipercaya tadi. Ya, Ibu lihat di surat 81 At-Takwir ayat 19 sampai dengan ayat 21. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Sungguh Quran ini adalah wahyu Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala. Muta'in yang ditaati oleh para malaikat. Sama amin. Lagi dipercaya oleh Allah Rabbul Alamin. Ingat, Jibril itu bukan menteri loh. Yang sumpah demi Allah tidak menerima apapun, udah terima duluan. Makanya setan tuh nggak takut pejabat Indonesia. Karena tukang bohong dalam sumpahnya. Iblis itu ingin menyesatkan kita pakai sumpah nggak? Pakai sumpah nggak? Sumpahnya apa? Fabi'izzatika. Demi al-azizmu ya Allah. Aku akan menyesatkan mereka semua. Di surat 38 ayat 82. Ini bersumpah fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dan sampai hari ini iblis gak pernah mengingkari jumpanya kan? Sementara pejabat kita suka ingkar sumpah bukan? Tidak menerima apapun. Tidak menjanjikan, udah janji di mana-mana kan? Apa kata iblis? Tuhan saksikan. Saya tidak sesatkan mereka, mereka sesat sendiri Tuhan. Bahkan saya takut disesatkan mereka Tuhan. Maka kalau pejabat kita mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa kata setan? Dari setan mana lu berlindung? Lu juga kan setan. Sesama setan tidak boleh saling menelikung. Waliyahudzubillah. Itu Jibril yang punya kredibilitas. Kata Allah, Ruhul Amin, dipercaya. Begitu juga Nabi. Nabi manusia paling dipercaya. Dikenal Al-Amin di masa belum kenabian. Jadi integritas dan moralitas Nabi tidak diragukan lagi. Di Quran surat 68 Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Berarti Nabi manusia punya integritas tinggi bukan? Orang yang tidak layak diragukan bukan? Ya, secara moralitas Nabi manusia paling baik akhlaknya. Nggak mungkin berdusta dong. Dan yang memberi kesaksian tentang moralitas dan kualitas integritas Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak pernah mengejar korupsi sampai ke Antartika. Saya kalau ketemu Pak Prabowo mau bilang, jangan ke Antartika, antar kita aja dulu. Ngapain jauh-jauh ke Antartika? Antar kita juga mantan korupsi juga banyak. Ya. Jadi Bapak tidak usah sampai capek ke Antartika, antar kita aja dulu.
Kenapa? Karena aparat Bapak bukan malaikat. Mantan-mantan preman kok itu. Jadi tidak layak untuk dipercaya. Ada putusan Allah dari langit dan dari bumi dipercaya. Ini 3 alasan Quran itu mengandung kebenar. Datang dari zat yang maha benar, dibawa oleh informan pertama yang paling benar dan diterima oleh Rasul yang paling benar. Lihat surat 39 Az-Zumar ayat 33. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang membawa kebenaran. Yang dibawa Nabi Quran bukan? Allah jamin yang dibawa Nabi itu kebenaran. Maka siapa yang membenarkannya? Mereka itu orang yang bertakwa. Contoh, saya pernah ngajar di sebuah kajian ibu-ibu. Yang punya rumah itu istri jenderal. Sasaknya seperti sarang burung. Pertama saya datang, ibu ini suka nyinyir. Pak Salim, kenapa sih berjenggot? Ini masalah buat ibu. Saya gak suka orang berjenggot. Ibu tuh kelainan. Saya kan laki-laki. Punya jenggot, kalau saya punya kondek kayak ibu, bang, dia baru masalah kan. Kan saya punya jenggot, Bu. Dalam hati saya Salim, lu lawan loh. Ini pakai jeb kiri loh, belum jeb kanan. Jelas, ibu aneh deh. Tadi kalau saya datang bersanggul, bersasak, baru ibu rasa aneh. Kan saya berjenggot, Bu. Itu sunat Allah. Laki-laki berjenggot itu kan memang sudah fitrahnya kan. Terus ibu kata-kata di mana? Ibu ada kelainan deh. Anomali woman saya bilang. Bukannya manu, tapi saya masa bodoh lah. Kalau saya jelaskan ayat Al-Quran, contoh tentang kenapa kita dilarang berteman dengan orang kafir misalnya. Pak, itu ayat Al-Quran bisa menimbulkan apa? Intoleransi, Pak. Saya tanya, suami ibu dulu di militer apa? Intelijen. Bodoh, saya bilang. Dia dokter. Bodoh ibu itu. Ketika suami Anda menyampaikan sebuah informasi bahwa Indonesia diserang Malaysia, ibu percaya enggak? Ya percaya lah, wong dia intelijen. Goblok. Gimana Allah yang ngomong? Lebih valid mana, intelijen atau Allah? Kata lakinya, sikat Ustaz. Saya bilang, Bapak punya kewajiban, kenapa harus sikat? Bapak kan pemimpinnya. Bapak bayar saya cuma 2 juta sekali ngomong. Susah sikat bini. Mana sesaknya sudah melebihi Firaun. Ya, ini contoh. Jadi kedakwaan pasti benar, Bu. Ya, karena didatang dari zat yang maha benar. Itu yang mesti kita iman. Saya beri contoh, Bu. Ibu punya teman seorang psikolog yang piawai. Mengatakan pada ibu, orang itu berbahaya. Ibu percaya kan? Karena dia punya kemampuan analisa dengan ilmiah, bukan? Nah, kalau psikolog boleh salah nggak? Mungkin salah nggak? Tapi Allah kan nggak mungkin salah. Itu qul sadaqallah. Katakan Allah maha benar. Maka semua dikhabarkan Quran adalah kebenaran. Mesti diimani, itu pertama. Dan tidak boleh ada keraguan. Maka kalau ibu lihat kata sambutan di sebuah bahasa, di sebuah tulisan, ada apa? Mohon saran dan kritik, bukan? Beda dengan Quran, bukan. Zalikal kitab la raiba fi. Ini Quran tidak ada keraguan padanya. Karena terpenuhi syarat kebenaran absolut tadi. Allah gak butuh ada saran, ada kritik. Ya, ibu hafal aja susah, apalagi kritik loh. Ibu kan hafal dalil pas kejar hadiah kan? Ibu kan gift hunter kan? Jelas? Maka ketika Allah, zalikal kitab, la raiba fi. Ini kita tidak ada keraguan padanya. Allah meyakinkan kita untuk tidak ragu. Kenapa tidak boleh ragu? Datang dari sumber yang maha benar. Dibawa oleh utusan yang sama dipercaya Jibril. Dan diterima oleh manusia yang paling jujur dan paling benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau diterima oleh kiai kita di Indonesia, Masya Allah. Ya, Syiah bayar langsung berubah. Ya, namanya Kiai Anjing. Namanya siapa? Kiai
anjing. Ingat dalil ke anjing? Surat 7 ayat 175 dan 176. Orang yang berilmu tapi mengkhianati kebenaran diketahuinya karena urusan dunia. Kata Allah, "Famasaluhu kamasalil kalb." Maka dia seperti anjing. Bukan anjing, Bu. Anjing gitu. Itu namanya bahasa provokatif ya. Nah, jelas Quran itu datang dari zat yang maha benar. Dibawa oleh makhluk yang paling benar. Diterima oleh manusia paling benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama yang mesti kita imani tentang Quran. Paham? Makanya segala berita dibenarkan tuh. Jangan didustakan. Jangan dipertanyakan. Dulu-dulu ibu ngaji sama kiai. Walaupun dibohongin, percaya kan? Ibu ini kan korban kebohongan kiai dulu-dulu bukan? Kelihatan banget. Kalau ditanya, masa lu percaya? Masa kiai salah? Padahal boleh jadi salah nggak? Dulu ibu-ibu kan tipikal ibu-ibu bongot, bodoh ngotot bukan? Sekarang sering dirukyah maka nggak lagi kan? Karena jadi ibu jutek, jujur intelek bukan? Betul? Dulu bongot, bodoh ngotot. Sekarang nggak lagi. Karena jadi ibu-ibu jutek karena PKK perempuan kejar kajian bukan? Dulu ibu kan PKK perempuan kurang kerjaan. PKK perempuan kesana kemari. PKK perempuan kasak kusuk dulu. Sekarang PKK perempuan kejar kajian. Dulu ibu-ibu itu IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Sekarang masih IWAPI juga, Ikatan Wanita Penyebar Ilmu. Metamorfosis kan? Perubahan signifikan. Baik, itu bagian pertama dari hakikat Al-Quran. Yang kedua, Bu, yang wajib kita imani. Ya, seluruh isinya mengandung kebenaran. Dan tidak ada sedikit pun terdapat kebatilan di dalamnya. Datang dari Maha Benar, berarti sumbernya jernih bukan? Kalau yang bawahnya miring bisa rubah bukan? Ya, contoh, undang-undangnya baik, tapi kan hakimnya kan HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Yang nuntutnya JAKSA. Jika Anda kebingungan sogok aku. Rusak kita. Ya, maka kita jamin bahwa seluruh isi Al-Quran adalah kebenaran. Tidak ada sedikit kebatilan dalam Al-Quran itu. Ya, Ibu bisa lihat pertama, surat 4 ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima arakallah. Sungguh kami memandu Alkitab kepada Muhammad. Al-Quran ini membawa kebenaran. Jadi Quran itu seluruh isinya adalah kebenaran. Maka tidak boleh ragu. Tadi saya katakan gini, sebuah informasi dapat dipercaya karena tiga kan. Pertama, sumbernya dipercaya bukan? Informannya dipercaya bukan? Yang kedua, isinya dipercaya bukan? Contoh apa? Quran kan tidak kontradiktif dengan akal kan? Pak? Quran dengan Quran tidak ada kontradiksi bukan? Ya, ini contoh bahwa Quran itu seluruh isinya benar. Tadi kata Allah, ya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Ya, litahkuma bainan nasi bima arakallah. Kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab Al-Quran yang membawa kebenaran. Allah pastikan seluruh isi Quran itu benar. Contoh, kisah-kisah Nabi terdahulu, semuanya benar pernah terjadi. Allah mengkhabarkan apa yang pasti terjadi. Itu kebenaran. Bu, kalau sebuah informasi tentang sesuatu yang akan datang, jangan dipercaya kalau yang ngomong bukan Allah loh. Paham? Tapi kalau Quran ngomong pasti benar. Coba lihat Quran surat 38.
ayat 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini tidak lain kecuali sebagai peringatan bagi seluruh alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahi. Dan sungguh kalian pasti tahu kebenaran berita yang dikabarkannya tidak lama lagi. Paham? Jadi kalau ada orang cari tahu ibu, akan terjadi ini dan ini. Boleh dipercaya, boleh enggak. Tapi Quran dipercaya. Karena Allah pastikan apa yang diinfokan pasti akan terjadi. Itu asas kebenaran Al-Quran itu. Dan dia memberi petunjuk kepada kebenaran. Coba lihat perkataan jin. Kalau ibu kan Jun. Coba lihat surat 46. Ayat 30. Ya qaumi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Ini perkataan jin mukmin. Apa kata jin yang beriman kepada Quran? Wahai kaum kami, bangsa jin. Kalau ibu bangsa apa? Jun. Apa kata jin? Ya, sungguh kami mendengar sebuah kitab Al-Quran yang diturunkan sesudah Musa. Saya punya teman orang Nasrani protes. Ustaz, itu Qurannya salah. Sesudah Isa bukan sesudah Musa. You goblok, kecuali bilang sebelum Musa. Kan sesudah Musa, Muhammad dan Isa bukan? Nggak salah kan? Pertanyaan, Muhammad sebelum atau sesudah Musa? Jadi benar ayat ini kan? Lalu dia bilang, oh iya ya. Ya karena you kan Ambon. You kafir satu, akidah you bengkok. Rambut you keribu, otak you keriting lah otomatis. Kata temannya, lagi cari masalah sama dia loh. Jawabannya kan selalu nggak enak. Perhatikan kalimat kata jin, yahdi ilal haqqi. Yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Ini menunjukkan kebenaran itu benar. Karena tidak mungkin menunjukkan kebenaran kecuali isinya mengandung kebenaran. Yahdi ila siratim taqim. Dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini menunjukkan Quran itu benar. Maka kalau baca Quran, imani. Jangan tanya, tapi masa sih? Ya boleh, Bu. Nanti ibu sama dengan iblis. Saya kasih contoh gini. Iblis itu tidak iman kita ke dalam beriman seperti malaikat. Jangan kayak iblis. Coba saya tanya sama ibu. Malaikat tahu nggak malaikat lebih mulia dari Adam? Tapi ketika Allah suruh sujud, dia sujud. Kenapa? Dia tahu Allah maha benar kok. Maka dia nggak pernah tanya, kenapa sujud pada Adam sih? Coba antum ketemu iblis tanya, beli. Nama gaulnya beli. Ya. Menurut ente, Allah maha benar nggak? Maha benar. Kenapa nggak sujud? Benar sih benar, tapi suruh kepada Adam kan? Jadi dia tidak melihat kepada siapa yang diperintah. Tapi dia melihat kepada apa dia diperintah. Inilah menjadi dia sesat. Dalam Al-Quran, jangan lihat kepada apa Allah perintah. Tapi lihatlah siapa yang memerintah. Allah maha benar. Punya benar. Maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka kalau baca Quran, pernah ada ibu-ibu di Cikini. Ada ibu pertama ngaji gini. Pas Arab. Tapi anak saya lahir bawa bakat.
musik. Emang waktu lahir buat minta minta gitar gitu. Anak ibu nggak bawa bakat setiap manusia. Surat 91 ayat Faham ilham kedua kecondongan bukan kepada dosa dan takwa bukan. Coba kalau dulu ibu didik anak ibu dihafal Quran, kan dia harus kayak saya kan. Tapi karena ibunya kayak ibu jadi musikus bukan. Kecuali waktu ibu anaknya minta gitar atau organ bu, baru itu punya bakat. Paham? Lama-lama saya pikir ibu ini kabur, ternyata rajin ngaji. Satu saat dia tanya gini, Ustadz, saya kadang-kadang suka penasaran ya. Dulu saya awal ngaji Bapak kalau jawab semprotannya tajam sekali. Saya bilang, ibu ketika datang akidahnya stadium 3 rusaknya. Jadi nggak butuh generik, tapi mesti di kemo, Bu. Kata dia jawabannya good, betul. Jelas kan dokter. Tahu penyakit setiap pasien bukan? Jadi teratur tingkat penyakitnya. Satu ibu banyak penyakit kok, makanya saya kadang-kadang sentil gitu. Jelas Bu? Kan. Ketika diskusi dengan anak laki-laki ini, anaknya bertantang, apa pandangan Pak Hasan tentang homoseksual? Saya jelaskan dalam Islam haram lah. Tapi kan itu datang tiba-tiba. Saya bilang, kalau datang tidak salah sih. Yang salah kalau diikuti bukan. Contoh, saya kasih contoh ke dia. Ada orang masak babi, enak banget karena bumbunya enak. Kita ngiler, manusiawi bukan. Yang salah kalau kita makan babi kan, sekedar ngiler gak apa-apa kan. Paham nggak? Ada laki-laki terangsang. Itu fitur biasa aja. Kan kita bisa berkayasa bukan. Seperti kita babi, menu babi misalnya. Dimasak dengan gulai misalnya. Ketika ibu cium gulai teriak, ingin makan nggak? Ini tidak dosa kan? Yang dosa kalau ibu makan babi bukan? Apa kata dia? Tapi itu kan takdir Ustaz. Di tangan saya ada kopi panas, saya siram mukanya. Melepuh memang. Pasal kenapa siram? Takdir. Jangan salahkan saya. Tapi alhamdulillah anaknya cerdas. Oh iya pas saya jadi paham Pak. Kalau takdir korupsi takdir juga bukan. Pemimpin yang zalim takdir bukan. Apakah Anda membenarkan semua kejahatan karena takdir? Seperti kopi tadi? Jangan salahkan saya. Itu takdir saya siraman. Saya itu anak ibu rajin ngaji sampai hari ini. Dia bilang guru gue gokil benar teh. Sampai Anda jangan ikut saya kemampuan berpikir Anda kan di bawah saya. Jadi jangan niru. Ya, ini adegan khusus untuk orang semacam saya. Antum nggak boleh niru. Saya siramnya dengan kopi panas. Melepuh muka. Pak Salim, ini kriminal. Takdir. Jangan salahkan saya itu takdir kan. Tapi ini anak cerdas berpikir juga sih ya. Jadi nggak usah nyalakan orang korupsi takdir bukan. Nih contoh bahwa Quran itu benar jangan disangkal. Allah bilang homoseksual itu fahisyah keji. Udah benar Allah maha benar. Yang menciptakan kemaluan kita siapa? Yang paling tahu di mana digunakan Allah kan? Maka Allah maha benar. Maka Quran itu seluruhnya mengandung kebenaran. Karena datang dengan membawa kebenaran. Jadi apa diinformasikan kita benarkan. Tidak boleh kita ragukan. Ya. Kemudian tadi katakan tidak ada sedikit pun kebengkokan, kebatilan dalam Quran. Lihat surat 41. Fussilat ayat 41 dan 42. Maja'a orang yang mengingkari Al-Quran itu, ya, disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sungguh Al-Quran itulah kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
Yang tidak didatangi oleh kebatilan. Di depannya maupun di belakangnya. Sebelum turun atau sesudah. Karena dia datang dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi pastikan tidak ada yang salah dengan Quran. Jadi kalau kita tidak paham Quran, bukan Quran bermasalah, ibu yang bermasalah. Faham? Kalau ibu baca Quran tidak paham-paham, itu menunjukkan IQ ibu yang salah. Ya nggak mungkin lah hidayah nggak dapat difahami kan? Mustahil dong. Al insana 'allamahul bayan. Allah Maha Penyantun bukan? Mengajarkan Quran bukan? Kalau gurunya santun, lembut, mengajar kepada ibu, kira-kira ibu paham nggak? Yang mengajarkan menciptakan otak ibu bukan? Dan dia menginginkan kebaikan untuk ibu bukan? Maka mustahil penjelasannya nggak dapat dijangkau akal. Berarti namanya human error atau kemungkinan iman error. Kadang-kadang ibu intelek tapi imannya bermasalah bukan? Kalau menolak kan? Contoh, orang sudah sampai ke badannya hujah. Riba itu haram loh. Cara intelektual dia terima. Tapi kalau gue berhenti dari sini makan apa? Nafsu bukan? Jadi imannya error bukan? Saya pernah ceramah di sebuah bank BUMN. Halal haram. Saya udah capek ngomong 1,5 jam. Tiba-tiba ada yang tanya, Pak Salim, kalau kami berhenti di sini, terus kami kerja di mana? Urusan lo, bukan urusan gua. Gua kan menakar. Yang mikirin kerjaan lo. Di Rukia itu murid saya. Berita suaminya ngundang saya, Rukia suaminya dan bawaan. Gue kan bukan menakar, bro. Gue tuh ustad. Kerja saya merakan halal haram. Bukan mikir kerjaan lo. Belajar ada kerjaan. Makanya kalau ngadi sama saya, tanya pakai otak, jangan pakai dengkul. Karena jawabannya lekit. Sesudah itu ada yang nanya, wah, direktur pemasarannya. Pak Salim, kami kan punya bini, punya anak. Kalau kan berarti mereka makan dari mana? Yang punya bini kan lo, tanggung jawab lo dong. Apa yang disuruh mikir? Gue aja gak punya bini. Saya lagi mikir dapat bini. Lu punya bini, ngapain anda saya suruh mikir isi perut bini lo? Yang tidur sama dia kan lo. Yang nyenangin lo kan dia, kenapa gue suruh mikir? Dirut dia bilang, Masya Allah saya malu bahwa saya bodoh sekali. Kata bininya, udah tahu kan guru gue kayak apa kan? Jelas? Ini pertanyaan nggak relevan dengan masalah gitu loh. Ini kan urusan iman bukan? Saya tanya, yang saya jelaskan ada meragukan nggak? Enggak Pak. Cuma masalahnya itu tuh masalah lo bukan masalah gua. Berarti saya yakin cara intelektual Anda cerdas, cuma iman Anda error bukan? Jadi bukan human error tapi imannya error bukan? Saya tanya kasih rezeki siapa? Apa yang mengharapkan riba siapa? Kenapa ragu? Senang presiden jadi omong kosong saja you percaya kok. 100 hari beres. Kurang asik atau presiden? Saya pernah kritik salah calon presiden. 100 hari saya kerja ini. Pak, jangan setoi deh. Sampai sekarang anaknya mengatakan ucapan saya. Nabi Sulaiman punya rakyat jin dan jin saja butuh 2 tahun loh. Masa Bapak cuma 100 hari? Ya benar aja dong Pak. Bapak kan rakyat cuma jin doang. Ya, ada pun Nabi Sulaiman, jin dan jun. Butuh 2 tahun baru proyeknya selesai. Bapak cuma 100 hari. Orang di rumah sakit jiwa gila beneran. Bapak benar-benar gila. Tapi kalau dia ketemu saya, dia suka ketawa. Saya selalu sama Pak SBY. Nggak ada basa-basinya. Jelas? Jadi sekali lagi, Quran itu benar. Tidak ada kebatilan di depan maupun di belakang. Itu diimani. Jadi nggak ada yang salah, Bu. Oke? Deal or no deal. Ya, jadi Quran itu tidak ada kebengkokan. Yang bengkok boleh jadi pemahaman kita.
Yang lebih rusak lagi kalau iman kita bengkok. Abu Jahal ngerti kok ucapan Muhammad benar kok. Tapi perkara iman bukan. Karena penerimaan itu dengan iman bukan. Saya pernah bilang gini, kalau antum belajar agama jangan baper. Kalau baper hasilnya koper. Baper bawa perasaan bukan. Yang korban perasaan. Kalau itu bakal bawa akal, bawa iman. Akal mencerna, iman menerima. Paham bu? Makanya orang-orang yang cerdas kalau ngaji sama saya biasa aja deh. Karena dia bawa akal dan baik. Bawa akal dan bawa iman. Yang tersinggung biasa baper. Mental dia, korban-korban perasaan bukan. Bawa koper kebodohan maksudnya. Koper isinya kebodohan. Paham? Beragama kita nggak usah baper bu. Ya, bakal bawa akal untuk mencerna agama. Baik iman untuk menerima. Paham anak-anak? Karena dari Allah maha benar. Seluruh isinya benar dan tidak ada kebatilan padanya. Tidak ada hoax di dalamnya. Semuanya benar. Paham anak-anak? Ya cikgu. Anggap saja ibu komunitas Ipin Upin ya. Yang ketiga, Quran untuk menjadi sumber hidayah bagi seluruh alam. Jadi tidak hanya untuk manusia saja, tapi bagi seluruh alam. Alam di sini adalah objek dakwah. Para nabi itu da'i. Para nabi itu da'i. Paham? Coba lihat. Bahwa para nabi itu da'i. Yang menyeru. Lima arsalna iyan ilal idnihi wa siraja munira. Surat 33, Al-Ahzab ayat 45, 46. Belum juga 1 menit, kok lupa? Nggak nyantol ya? Ya malum lah ibu-ibu otaknya kan TBC, tomat bawang cabai. Da'yan ilallah. Nah, orang yang didakwahi namanya mad'u. Mad'unya para nabi adalah jin dan jun. Paham? Lihat surat 6. Ayat 130. Ketika Allah bertanya dari kiamat. Ya ma'syaral jinni wal insi. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Hei jin dan jun, belum sampaikah kepada kalian rasul-rasul kami yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, dan Quran adalah ayat yang diturunkan Allah kepada manusia. Paham? Jadi para nabi itu da'i. Kitab itu kurikulumnya. Paham? Manusia dan jin adalah mad'unya, objek dakwahnya. Paham anak-anak? Coba lihat surat 25. Al-Furqan ayat yang ke-1. Tabarakalladzi nazal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha mulia Allah. Agar dia Muhammad sebagai jin. Karena mad'u yang diseru adalah jin dan jin. Malaikat bukan objek dakwah. Binatang bukan objek dakwah. Makanya monyet tidak jadi objek dakwah. Kalau ibu-ibu nggak mendengar dakwah, namanya mamon. Mama-mama monyet namanya. Bapak-bapak namanya babon. Bapak-bapak monyet namanya. Karena tidak mendengarkan dakwahnya Nabi. Paham? Monyet bukan objek dakwah. Paham? Jadi kalau ada manusia tidak menerima dakwah, maka dia sama dengan monyet enggak? Kalau ibu-ibu namanya mamon. Mama monyet.
Bapak namanya Babon. Bapak wa idza sarafna ilaika nafran al-Qur'an minal jin yastami'una al-Qur'an. Ingatlah Muhammad, ketika kami perhadapkan kepadamu sekumpulan jin, lalu mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaru qalu ansitu. Ketika jin datang, yang satu bilang, dia dengarkan kajian Nabi itu. Jadi jin itu kalau nggak serius bukan kayak antum bisik-bisik. Ansitu, simak, serius sih. Kebenaran Al-Quran. Ada orang ngomong gini, Pak Salim, kalau ngajak itu gak usah serius, santai aja deh. Saya bilang, goblok loh. Musuh kita iblis serius gak? Coba lihat, iblis bilang apa? Ini contoh, jawaban serius. Coba ibu lihat di surat 7 ayat 16. Qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena aku telah diponis sesat olehmu, aku pasti akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis serius nggak? Menghadapi itu untuk keseriusan nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau jadi pemain bola, udah tahu lawannya berat, main-main atau serius? Nah itu masalahnya. Yang kedua, urusan akhirat, urusan ringan atau berat? Putus serius nggak? Serius. Ya, kalau ibu salah di sini bisa perbaiki. Kalau kok mau perbaiki apa? Urusan serius. Kedua apa? Liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian bukan? Bapak-bapak pengen ujian lulus nggak bapak-bapak? Lulusnya kum laude atau biasa? Ketawa tadi. Orang kum laude butuh serius nggak bu? Nah maka orang yang bilang kalau kajian nggak usah serius deh. Ini namanya on. Kalau ibu-ibu namanya ion. Ibu-ibu oon. Bapaknya bon. Bapak-bapak oon namanya. Jadi itu dua jawaban. Kenapa belajar agama itu serius, Bu? Paham? Karena lawan kita serius udah menghalangi dari agama. Udah tahu rivalnya berat, masa main-main? Yang kedua, kita pengen cum laude bukan? Mana ada orang cum laude main-main? Ya nggak mungkin lah, berarti serius lah. Ya dulu dosen saya ngomong gitu. Belajar agama nggak usah serius. Kan dia banyak lucunya. Pak jangan main-main Pak. Apa kata dosen saya? Nak, belajar agama nggak usah serius. Saya bilang Bapak bodoh. Tadi dua alasan tadi. Bagaimana kita tidak serius? Harus sungguh-sungguh. Marah dosen saya. Kamu itu kok pedas kalau ngomong. Lah Bapak nyesatin gimana saya semprot? Bapak itu kuman. Masih disemprot gak? Apa itu virus lah saya bilang. Kenapa kamu ngotot sih? Kan saya udah bayar. Apa masa bayar sesat pula? Kasihan kan? Sejak itu dosen yang datang jadi bahan gibah saya. Kalau masuk di itu ada anak Ambon galak sekali. Jelas Bu? Jadi sekali lagi agama itu butuh keseriusan. Ya, dan Quran itu menjadi petunjuk. Tadi yahdi ilal haqqi, memberi petunjuk kepada kebenaran. Maka siapa yang ingin benar hidup ya kembali kepada Quran. Jangan baca Quran, Bu. Faham? Siapa ingin benar sesuai dengan kehendak yang maha benar Allah, karena benar salah akan divonis Allah dari kiamat, bukan? Maka jangan jadi benar kecuali lewat pandangan tim juri kan? Allah jurinya bukan? Liyabeluwakum, yang menguji kalian, berarti Allah sang jurinya bukan? Maka kebenaran dengan Al-Quran dan penjelasan Allah kepada Quran bukan? Nah, tidak boleh kita mengingkari kebenaran Quran. Adalah petunjuk.
bagi seluruh manusia dan juga jin. Tadi dari tentang jin, tentang manusia. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Surat 2 Al-Baqarah 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan Allah turun Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini penyebutan bukan pembatasan, tapi pengkhususan omongan. Paham? Tadi Allah bilang Quran buat jin dan jun bukan? Maka di sini disebutkan bukan menafikan jin. Yang diajak ngomong adalah manusia. Dalam kaidah tafsir ini bukan pembatasan, tetapi ini adalah pengkhususan dalam omongan. Kurikulum berlaku dari SD 1 ke kelas 3 bukan? Tapi ketika bicara dengan kelas 1, bicara sedang kadar kelas 1. Paham anak-anak? Berarti dia adalah petunjuk. Dan petunjuk Allah tidak mungkin salah. Ibu-ibu kalau datang ke sebuah daerah yang baru, butuh petunjuk nggak? Ada namanya guide bukan? Guide itu nggak mungkin salah orang yang bodoh-bodoh kan? Maka Allah tidak mungkin memberi petunjuk yang sesatkan. Dan tidak mungkin menyuruh nabinya yang bodoh-bodoh. Nggak mungkin. Maka Quran dan para nabi itu dapat dijadikan rujukan pasti. Karena dia petunjuk yang paling benar. Maka apa kata Nabi di setiap khutbahnya? Inna asdaqal hadithi kitab Allah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Paham? Lihat surat 42. Ayat 52. Di kalimat yang kedua dan ketiga. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tapi ketika Quran itu petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka tidak mungkin Quran salah dan tidak mungkin nabinya salah. Tidak mungkin ya lembaga pariwisata menunjuk guide-guide yang salah bukan? Kalau udah tahu guide itu cacat moral, kan direkomendasikan nggak? Nggak mungkin kan? Allah tidak mungkin menurunkan konsepnya salah dan pemberi petunjuknya salah. Maka jamin keduanya benar. Wajib bagi kita membenarkan. Karena dia hidayah. Allah pastikan hidayah. Adapun hidayah. Taufik hidayat. Hidayat Nur Wahid boleh diterima, boleh. Tapi Al-Quran hidayah pasti. Kata Allah Jalla Jalaluhu. Paham anak-anak? Nah, jangan ragu tentang kebenaran. Ya. Lihat surat 10. Ayat 57. Ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Wa shifa'u lima fis sudur. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Saya tanya, sumber penyakit kesesatan itu di mana? Hati bukan? Ya, maka Allah jadikan Quran sebagai obat. Penyakit hati yang paling berat apa, Bu? Ibu ngarang deh. Penyakit hati, Pak, buta kebenaran. Coba lihat surat 22. Ayat yang ke-46. Ya qul siru fil ardi fadhur dan seterusnya. Apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, kata Nabi. Menyebabkan dia menolak kebenaran. Tetapi yang buta itu adalah buta hati. Kebutaan pada hati membuat orang menolak kebenaran. Maka Quran datang menjadi penyembuhnya. Orang buta menjadi lihat kalau dia mengetahui bukan. Contoh ibu-ibu. Ada orang buta. Baju ibu jelek. Ditanya, ibu lihat enggak? Nah, ini ngawur bukan? Jelas? Supaya pendengaran jelas perlu diobati enggak butanya. Dan Quran adalah obat terbaik sebagai petunjuk bagi manusia.
Maka baca Quran, insya Allah Anda nggak akan disesatkan. Ya, kalau Anda hafal Quran, memahami Quran, insya Allah berani menantang siapapun juga kalau Anda menghadapi tantangan tadi. Saya pernah cerita, saya punya teman tuh aneh-aneh. Ceritanya aneh-aneh. Dia punya akidah rusak loh. Percaya yang aneh-aneh. Ya, pertama kuliah dia kenalkan namanya Tony. Saya tanya, Tony itu Tony atau apa? Atau Anthony? Yang jelas kalau sama saya kenalannya. Karena saya nggak suka yang samar-samar. Nama saya Tony Ustaz. Mas, oke. Itu akidahnya aneh-aneh. Percaya mistis. Saya bilang itu syirik, Mas. Tidak ada petunjuk dari syariat. Wong aku percaya. Kenapa ini ritual guruku? Kenapa kiaiku itu? Aku percaya kiaiku benar. Alasan pembenaran apa? Apa kata dia? Guruku itu sudah meninggal 15 tahun tapi jasadnya utuh. Oh, itu tanda kebenaran. Kalau gitu Fir'aun benar dong. Bukankah di surat 10 ayat 92 Allah pastikan jasad Fir'aun utuh? Apa Fir'aun benar karena jasadnya utuh? Lama-lama kawan ini bilang gini, sampai itu gendeng tapi benar ya. Saya gendeng lu setan, saya bilang. Ya, menghadapi orang gendeng mesti pakai gendeng juga deh ya. Jelas ini contoh kebutaan hati bukan? Kebodohan menyebabkan butanya hati. Maka Quran datang mencerahkan. Ilmi alamal Quran. Maka Quran dipahami secara ilmiah. Supaya jadi petunjuk. Jadi kalau ibu baca saja dapat pahala, nggak dapat petunjuk, Bu. Paham? Kalau ibu hanya membaca Quran saja dapat pahala. 10 kali, tapi nggak dapat hidayah, Bu. Paham? Hidayah itu dapat difahami kalau Quran difahami dengan intelektual. Lihat surat 3. Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ceritakan para sahabat sudah datang Nabi dalam kesesatan tuh kan. Tapi mereka berhidayah dengan apa? Menerima ilmu pengajaran dari Nabi. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan ilmu dan Al-Quran dan Sunnah. Maka Quran yang hidayah kalau dipahami dengan intelektual. Harus difahami dengan ilmu. Maka Quran adalah kitab ilmiah, bukan kitab mistis. Saya punya guru SMA. Dia cerita sama saya. Ini gurunya mukanya masalah nggak enak dilihat. Beliau orang Ambon. Ambon asli. Ya. Kalau ingin anak-anak udah pada surat ganteng kayak ini contoh Quran dijadikan bahan misi bukan bahan ilmiah. Ada Allah besok dia bawa anaknya. Anaknya sama dengan bapaknya. Pak, nggak baca surah Yusuf ya? Kata teman saya, gila loh. Ya, saling lawan loh. Tidak ilmiah, Pak. Ya, cantik atau itu tergantung genetika, Pak. Ibu saya cantik, bapak saya ganteng, maka saya agak handsome saya bilang. Kalau bapak begitu, istri bapak itu bagaimana ada bapak kayak saya? Apalagi Yusuf. Ini contoh Quran jadi mistis kan? Ini tidak ilmiah, Mama. Itu kitab ilmiah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi saya sejak SD dianggap siswa bermasalah. Karena guru saya salah-salah saya kritik loh. Ya, saya pernah ceritakan. Guru matematika orang Kristen. Pertama masuk pagi-pagi. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya, Bu, Yesus kan Tuhan Ibu, saya nggak butuh dia kali. Bapak pagi-pagi Ibu masuk dia ke sini. Gurunya tersentak.
Kok ada anak seumur segini, kelas 3 kok bisa gini ya? Oh saya salah ya? Ya salah lah. Ya, Ibu ulangi ya. Semoga kita dalam kasih Tuhan. Tuhan mana Bu? Tuhan Ibu dan saya kan beda Bu. Gak usah bawa Tuhan-Tuhan, langsung aja matematika aja Bu. Ibu kan guru matematika, bukan guru soal Tuhan kan? Gurunya marah. Kepala sekolah bilang, jangan nanti lu stres sendiri menghadapkan. Lo pikir dia nanti kerjain lo. Ya? Tadi tidak usah ada tadi. Dengarkan saja. Ya? Kenapa Pak? Itu anak dewasa sebelum waktunya. Saya itu TK 3 hari loh TK. Karena guru TK terus pindah ke SD. Kata guru ke ibu saya, Bu, saya pusing punya ibu ke anak ibu. Pertanyaan di luar kemampuan dia sebagai anak TK. Terus saya pusing jawabnya, Bu. Hanya saya 3 hari pindah ke SD. Jadi saya agak jutek, jujur intelek nggak. Jadi merasa tidak boleh basa-basi. Faham? Jadi Quran itu sudah dijamin apa tadi? Petunjuk. Yang keempat, sikap objek dakwah. Tadi aja 2. Ada yang beriman, ada yang kafir. Faham? Ada yang beriman, ada yang kafir. Quran sebagai petunjuk bukan? Ada beriman dengan Quran, ada yang kafir dengan Al-Quran. Karena Allah beri kebebasan kita boleh pilih kafir atau mukmin kepada Quran. Dia surah 18 ayat 29. Al-Kahfi. Qulil haqqu min rabbikum. Katakan Muhammad, kebenaran dari Al-Quran ini. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa ingin beriman, silakan dia beriman. Siapa yang pengen kafir, silakan dia kafir. Tapi kata Allah, tiap pilihan ada konsekuensinya. Ini menunjukkan bahwa setiap kebenaran nanti bahwa para nabi, kitab itu ada yang mengimani, ada yang kafir. Maka orang tidak berbuat kafir. Saya punya teman orang Ambon, dia bilang begini, Pak Salim, jangan bilang kafir dong, kasar tahu. Saya bilang, baik, saya kasih contoh Anda konkret ya. Masuk Islam mau enggak? Enggak. Bahasa Arabnya kafir, ingkar. Tuhan kita satu aja Allah, mau enggak? Enggak. Tuhan saya kan 3. Ingkar bukan? Ingkar namanya kafir. Kafir orang yang ingkar atau nolak. Non-Muslim, Muslim artinya orang yang selamat. Non-Muslim tidak selamat. Coba lihat, hei orang tidak selamat, celaka, mau enggak lo? Gak usah Ustaz, kafir aja deh. Gak usah Muslim. Ya, makanya persoalan. Tersebut celaka bukan? Hei, kata bahasa Quran jelas. Nabi yang jadi kafir, ada yang mau menunjukkan respon manusia ada 2. Ada yang beriman, ada yang kafir. Faham? Kita beruntung Allah takdirkan kita beriman. Kita bersyukur Allah berhidayah kita kepada iman. Makanya apa kata Allah? Jangan, tetapi Anda mendapat hidayah Allah dengan Islammu itu. Lihat surat 49
ayat yang ke-17. Yamunnu 'alaika an aslam. Maka masa berjasa ke dalam kali ya. Maka kita bersyukur jadi orang mukmin. Bukan Islam diuntungkan dengan kita, tapi kita diuntungkan dengan keimanan. Faham? Jadi manusia ada dua, kafir mukmin. Maka kita beriman, jagalah iman kita. Agar kita tetap di atas keimanan sampai akhir hayat. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, Pancasila harga mati. Omong kosong. Buktinya demokrasi nggak Pancasila, bukan? Sila keempat kan bukan pemilihan langsung, kan? Lewat parlemen, bukan? Saya tanya sama seorang menteri, yakin Pancasila harga mati? Kalau Bapak susah di sini ditawarkan dulu lebih negara lain, rubah warga negara enggak? Ya rubahlah. Kira-kira di sana pakai Pancasila enggak? Yang galak harga mati dong. Tapi Bapak berani ganti agama Bapak? Enggak lah. Yang harga mati mana? Pancasila atau Islam Bapak? Dia bilang, iya ya Pak ya. Bapak itu panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Tapi saya sepakat sama Bapak. Pancasila harga mati. Di Indonesia kali, tapi Islam dan iman di bawah mati. Malaikat datang hanya lihat mukmin atau kafir atau mukmin. Gak lihat Pancasilais atau Pancasilais. Ketika malaikat datang, Pancasila. Kan gak mungkin dong. Apa kata malaikat? Lu muka gile lo. Namanya Pancagila namanya. Jelas? Ini agama hati, ini jaga Bu. Maka manusia terbagi dua. Contoh ucapan jin di surat 72 ayat 13 dan ayat 14. Ya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'minu bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Dan so kami jin mendengar petunjuk Al-Quran. Kami beriman kepadanya ketika berpegang di atas Al-Quran. Wa ma'la Al-Quran tasqa. Kami tidak Quran untuk mempersulitkan. Maka jin bilang apa? Siapa mengikuti Quran, beriman dengannya, tidak ada perlu takut. Bu, ada orang ingin hijrah ke Islam mengikuti Quran karena urusan dunia, bukan? Takut kehilangan banyak hal, bukan? Bodoh ini orang. Yang menyuruh Anda siapa? Yang jamin rezeki Anda siapa? Kenapa mesti takut? Tidak, apa kata jin tadi. Kemudian ayat 14-nya. Ya. Wa anna minnal muslimin muna wa minnal qasitun. Di antara kami terhadap Quran itu ada yang muslim, tunduk patuh kepada Quran. Dan ada yang menyimpang, sesat dari Quran. Sesat berarti kafir, bukan? Jadi manusia, yang jin dan manusia ada dua. Sebagai mad'u, objek dakwah tadi. Ada yang beriman, ada yang kafir. Dan kita termasuk orang yang kafir. Oleh karena itu dalam Quran, seruan-seruan Allah ada 3 jenis seruan. Pertama, ya ayyuhan nas. Terulang sebanyak 20 kali. Yang pernah hitung kan? Yakin gue lu gak pernah hitung sih. Lu kan hitung gadis suami lo kan? Pertama kalimat, ya ayyuhan nas. Hai manusia. Ini seruan yang pertama. Namanya serat umum. Yang kedua, ya ayyuhal kafirun. Dan terulang Quran hanya sekali saja.
Surat 119 kan, Al-Kafirun kan? Dan itu satu-satunya surat kepada orang kafir. Dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Terulang sebanyak 88 kali. Ya, terulang sebanyak 88 kali. Yang pertama terdapat pada surat 2 Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ini surat pertama dalam Quran khusus kepada orang beriman. Dan terakhir terdapat pada surat 66 ayat 8. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan itu akan menjadi objek kajian kita. Paham? Kita akan bahas dalam pertemuan minimal satu ayat. Paham? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tadi janjinya 9.30 kan? Sebenarnya saya mau bahas yang kedua. Ada 10 rahasia dari balik ya ayyuhalladzina amanu. Tapi 2 minggu lagi baru saya jelasin ya. Saya dari tadi cuap-cuap, ibu cuma ngangap saja. Mudah-mudahan tidak menguap ya. Boleh ngangap tapi tidak boleh sampai menguap. Kasihan gurunya. Kalau menguap kata Romairana terlalu. Baik, kita udah masuk pada pendahuluan pertama ya. Hakikat Al-Quran. Dalam Quran ada 3 seruan. Ya Yohanes, terulang sebanyak 20 kali. 20 kali. Yang kedua, ya ayyuhal kafirun, terulang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, terulang sebanyak 88 kali. Dan insya Allah itu jadi lokus kajian kita. Deal or no deal? Yeah. Lu kan hanyalah konsumen kan? Tinggal dikasih makan kan? Baik, saya kira cukup. Kita akan masuk 10 hakikat di balik kalimat ayyuhalladzina amanu. Maksud saya, kalau Anda dengar apa yang ada di perkiraan antum. Maksud Allah, kira-kira gitu ya. Hei orang beriman. Kira bahasanya orang di jalan sasak. Maksud Allah apa sih? Paham? Dan itu akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Siapa orang beriman? Mencintai iman dan benci kekafiran. Contohnya. Nanti jelaskan dalilnya dengan contoh seperti tadi. Jadi kalau antum ngadi sama saya, seperti diserami Quran dan hadis bukan. Tapi antum karena basa-basa kan? Baik, saya udah kelelahan ya. Dan antum keheranan bukan. Baik, saya kembalikan kepada Pak. Ibunya nggak ada hadiah loh. Bertanya. Nah, Bapak Ibu, Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baru kelihatan kemana aja, Bu? Nggak ada, saya nggak berani ketemu. Setelah 4 tahun, kalau misalnya nggak ada, ini pertama kali tak. Semoga Allah kekalkan semangat ya. Silakan, Bu. Ya, rumah yang Ustaz berikan ini saya teringat di rumahnya begini ya, Ustaz. Terus ternyata juga setelah 4 tahun ini agak repot juga tak. Dulu sudah terbiasa Ustaz cepat, tapi sekarang baru usia agak sedikit cepat kan. Jadinya kalau kita jangan bertanya balik itu kan jangan kita jadi takut. Tadi itu ayat sekian, surat sekian gitu kan. Memang nggak mungkin bisa langsung mencatat mau ayat yang besar. Memang harus dikerjakan. Iya. Jadi kita sama kan tambah. Baik.
Pertama mesti diulangi, Bu. Ya, ya. Jadi ibu harus ulang-ulang. Ya, jadi ibu di rumah catatannya di murajaah lagi. Ibu ini sebenarnya cerdas, cuman otaknya jarang diasah. Salah satunya malas baca. Bodoh kok malas baca, heran. Itu namanya BB, bodoh belaku gitu. Emang gak enak punya guru mulutnya ya. Tapi kan memang obat pahit memang. Ini jenis obat, ini terapi nih. Jelas ya, kadang-kadang terapi. Ibu kalau diterapi sakit nggak, Bu? Ya, kadang-kadang gitu. Itu namanya BB, bodoh belaku. Bodoh nggak baca. Sementara sumber ilmu adalah baca. Yang kedua bertanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua fas'alu ahla dzikr. Itu dua sumber ilmu supaya kita tahu. Maka pelajaran yang sudah dibaca jangan tersimpan rapi. Makanya ibu catatannya rapi, ingatannya rapuh. Karena kan ibu rajaah, nggak dibaca ulang. Ya ibu saya dulu melatih kami satu hari baca minimal 4 jam. Ibu saya sehari baca 6 jam. Waktu dia baca tidak boleh diganggu. Jadi dia udah siapkan makan, dia kasih tahu. Karena jam mami belajar ya. Udah tua masih belajar sampai masuk kubur, nak. Kenapa? Bukankah di kubur ditanya juga sama malaikat? Jadi mesti belajar. Saya suka sebel sama mama saya. Saking disiplinnya. Saya bilang kita ganti mami aja deh dari ibu yang bodoh-bodoh. Biar bisa diatur-atur sama kita. Tapi setelah berjalannya waktu, subhanallah, saya bersyukur Allah Islam dan ibu saya. Karena ibu saya bisa jadi seperti hari ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin baca, Bu. Dulu saya suka baca novel. Kata ibu saya, mau jadi penghayal. Itu kan hayalan, nak. Ya, baca Quran yang real, baca sunnah yang real, yang membutuhkan hidup. Kan nggak butuh itu. Lagi galau, mah. Saya lagi butuh hiburan. Kata ibu saya, coba lihat surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang beriman itu tenang jiwanya dengan zikir. Zikir itu Quran juga. Maka baca Quran. Nah. Saya dalam hati, oh ibu saya rese banget ya. Tapi anaknya senang ya. Tapi saya jalanin. Saya jalanin. Karena saya berjanji pada dia, meneguhkan supaya dapat pahala. Jadi kata ibu saya, cara berbuat ada apa? Berbuat kebaikan atas ajaran, pasti aku dapat pahalanya. Itu cara baktimu yang paling sempurna. Daripada kali saya duit, saya tidak enak juga ditelan di tenggorokan. Jelas, Bu? Rajin baca. Di murajaah. Sekali lagi, jangan catatannya rapi, tapi ingatannya rapuh. Karena nggak dibaca. Baik, ada yang lain silakan. Sebelumnya mungkin saya ingin bantu. Ibu-ibu, rekaman kajian Islam Madinah kami sediakan di YouTube. Channelnya Islam Madinah TV. Seluruh kajian selama bertahun-tahun, termasuk hari ini insya Allah. Jadi bagi ibu yang ingin merjaah, tapi mungkin catatannya tidak rapi, tapi ingin mendengarkan materi langsung dari Ustadz, silakan simak YouTube. Banyak juga yang lihat dari orang-orang yang tidak ngerti di kajian hari ini. Silakan ya, Islam Madinah TV. Silakan Ibu yang bertanya. Jadi ibu sambil ngulek sambal dengerin kan? Kan ibu nggak mungkin sambil ngulek sambal di catatan kan? Saya ulangi. Sumber ilmu itu dua, Bu. Ilmu itu masuk ke hati lewat dua. Pertama pendengaran, yang kedua penglihatan. Lihat, supaya biasakan mendengar. Lihat surat 16, ayat 78. Ini inspirasi ya. Namanya ESQ, Education of Salim Qibas. Surat 16 ayat 78. Allahul ladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dan kadang tidak tahu apa. Tidak berilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a
wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu dia menjadikan untuk memahami ilmu apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati untuk meyakini bukan? Informannya adalah pendengaran dan penglihatan. Yang mudah diakses mata atau telinga? Telinga mudah diakses. Ibu kalau sambil ngulek sabar kan nggak mungkin baca catatan dong. Bisa gosong nasi goreng. Tapi sambil mendengarkan tetap bisa bukan? Maka sumber ilmu yang paling mudah aksesnya adalah mendengar. Paham? Makanya Allah sebutkan as-sam'a lebih al-basar. Pendengaran lebih dahulu dari penglihatan. Karena yang bisa diulang-ulang adalah pendengar. Maka bukan aja dirubah dengan mendengar. Paham anak-anak? Maka ambil videonya. Ya. Jangan hanya video sesat yang ibu sebarkan. Ya. Diulang-ulang. Ya sambil masak, menjelang tidur diputar lagi, Bu. Ibu dengarkan. Ya. Berulang-ulang, insya Allah tajam ingatannya. Ibu-ibu saja pintar loh. Saya pernah cerita kan, ada saya punya murid, gosipin orang. Dia gibah temannya sama saya. Saya hitung 1 jam 12 menit. Bu, ibu sebenarnya cerdas ya. Itu gibah ibu hafal detail ceritanya. Kajian saya nggak dihafal. Kan saya. Dia bilang, Bapak nggak asik deh. Jadi ibu cerdas bukan? Cuman otaknya salah dipakai bukan? Dia cerita saya hafal, saya nggak nyambung sedikit, bisa diam saja. Saya nyimak ceritanya. Bapak tahu nggak? Kan saya bukan cenayang, Bu. Cerita juga. Sebulan ini bla bla bla. Saya lihat, ibu tak lihat berapa. Ibu cerita 1 jam 12 menit. Semuanya detail, Bu, ingatan ibu. Berarti ibu cerdas. Yang saya kan kenapa gibah dihafal. Pelajaran saya nggak dihafal. Berarti ibu bermasalah kan? Ibu perlu diruqyah dengan ruqyah tingkat tinggi. Jadi ingatan kita baik, cuma jarang digunakan. Ibu-ibu kalau cerita bawa berita gosip, Masya Allah. Ya, kayak setan bunting infeksi loh. Ekspresinya, gayanya, gestur tubuh, semuanya ekspresi kan. Tidak ada terlewatkan. Ini mantan-mantan gosip kan? Mantan ratu gosip bukan? Semacam silet gitu. Dan kita pintar kok, cuma kurang biasa sih. Dan baca itu adalah termasuk mengasah. Kalau nggak bisa baca, dengarkan. Karena tadi sumber pengetahuan itu ada berapa? Instrumen untuk memahami 2. Pendengaran dan penglihatan. Dan yang paling mudah adalah mendengarkan. Karena itu dalam semua aktivitas kita. Jelas Bu Ria ya? Dan teman-teman yang lain. Baik. Ibu yang bertanya silakan Bu. Ibu nggak lupa pertanyaannya kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang paling dominan ya seorang tua nih. Anak saya nih malas sholat gitu ya. Masih juga malas, Masya Allah. Kita sampai tempel yang namanya Al-Quran, tasbih ini, setiap hari. Mereka dari kecil udah boarding school, sekolah santai, sampai gontor tadi. Masya Allah. Jadi yang namanya masjid itu, kita tiap hari, ayo sholat, ayo ngaji. Mamanya ngaji terus gitu. Tapi nanti, ada inisiatif mau itu. Baik. Mendidik anak itu 2. Pertama itu pembiasaan. Kedua penjelasan. Gagalnya kita karena membiasakan. Paham? Kan kata Nabi apa? Suruhlah anak-anak kalian sholat. Memerintahkan sholat kewajiban seluruh anggota keluarga. Surah 20 ayat 100. Ayat 132 ya. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu sholat dan bersabarlah atas. Kenapa Allah suruh sabar? Karena menyuruh sholat itu amal ringan tapi paling sulit dikerjakan. Maka pertama ibu sabar. Nabi jelaskan ayat tadi. Suruhlah anak-anak kalian ketika 10 tahun.
ketika 7 tahun. Dan pukul ketika 10 tahun. Nah ini kan nggak dijalankan kan disiplin ini kan. Makanya nggak disiplin dia. Pembiasaan kurang. Dulu ibu pikir masih kecil ini nggak masalah kali. Apa kata iblis? Ini kesalahan pertama. Maka bagi pertama pembiasaan. Biasakan dia jujur. Ya, makanya anak-anak itu butuh contoh konkret sebagai pembiasaan. Anak-anak nggak butuh penjelasan, nggak butuh teori. Pembiasaan itu dengan meniru orang tuanya. Saya pernah kasih contoh kan, Bu. Ketika saya disuruh sholat usia 7 tahun. Saya kan pandai debat. Iblis saja takut sama saya. Saya bilang ini, Pi, saya kan 7 tahun belum mau kalah, kenapa disuruh sholat? Apa kata ayah saya? Kamu tidak wajib. Tapi saya diwajibkan Tuhanku menyuruhku. Jadi kalau kamu nggak sholat, saya berdosa. Apakah sebagai anak yang baik, membiarkan Bapak mau diazab oleh Tuhan? Ya enggak lah, sholatlah nak. Agar Bapak menghadapan Tuhan tidak diazab oleh. Biasakah? Ya, satu hari saya bilang ke Bapak saya, Pak, sekali-sekali boleh tidak sholat enggak? Kata Bapak saya, ini contoh edukasi sederhana. Cari Tuhanmu nak. Yang mensyariatkan adalah Tuhanmu dan tidak mabak Tuhan. Saya 3 minggu cari Tuhan, nggak ketemu-ketemu. Saya ketemu sama bapak saya. Saya ketemu Tuhan, gimana nih? Nggak bisa nego. Kata ayah saya, kamu pengen bebas sholat, nah. Iya, gila dulu, nah. Bawakan dalilnya. Kamu gila ya, maka setelah sampai kau bertemu Tuhan beri jannah karena sholat. Dibawakan hadits Bukhari Muslim. Ini contoh sederhana. Meyakinkan anak butuh kasih sayang. Kau usah marah-marah, Bu. Kamu anak kecil bicara apa sih? Nggak boleh, dikasih penjelasan. Ya, ibu saya tiap subuh panggilkan anaknya bangunin untuk pergi ke masjid. Kadang-kadang namanya anak kecil kayak tadi, Bu. Iya, butuh waktu memang. Kata ibu saya, naik di punggungku, nak. Saya bawa ke rumah kami, rumah zaman Belanda. Yang kamar mandinya 30 meter di belakang. Ya, kata ibu saya, di punggung, nak. Dibawa ke tempat wudhu. Kata kakak saya, Mami jangan. Nanti tulang Mami patah loh. Apa kata ibuku? Gak patah, nak. Biar patah karena mendidik daripada patah diazab oleh Tuhan karena tidak mendidik. Saya loncat, Mami saya tidak bohong, kau diazab. Karena itu aku pergi wudhu sendiri. Maka kalau mendidik anak, sentuh hatinya lebih dulu. Sentuh hatinya. Baru sentuh rasional. Kan ibu-ibu kadang-kadang rasional kan? Sentuh rasanya dulu. Tumpukan kasih sayang di hati. Orang tanya sama ayah saya, Bapak kok anak-anaknya patuh-patuh sih? Ada 4 hal yang dilakukan. Pertama, tanamkan dia cinta kepada orang tua. Yang kedua, dia hormat kepada orang tua. Ketiga, dia percaya dengan orang tua. Nah, bukti kita tidak layak dipercaya kan? Tukang bohong melulu. Yang salah. Makanya perintah gak didengarin. Rasa cinta kurang, rasa hormat kurang, rasa percaya kurang. Dan keempat, rela berkorban untuk orang tua. Tanamkan ini pada anak-anak kita. Pertama, cinta. Kedua, hormat. Ketiga, Pak, percaya. Insya Allah, Bu. Faham? Insya Allah nasihat diterima dengan baik. Kadang-kadang saya suka tanya sama ayah saya gini. Pih, itu bapak-bapak orang kampung sebelah, kalau marah sama anaknya kayak setan bunting, Pak. Masya Allah, marahnya luar biasa. Apa kata ayahku? Aku tidak sesalih Nabi Musa. Dan engkau tidak sejahat Fir'aun. Kalau Fir'aun saja, Allah suruh Musa berlaku lembut kepadanya. Apalagi kepadamu. Paham? Kadang-kadang ibu-ibu emosinya duluan daripada rasional. Iya. Gimana ada gak marah coba lihat. Maka biasakan, Bu.
Itu pertama. Yang kedua, doakan, Bu. Tidak boleh putus asa. Imam At-Tirmidzi menjelaskan dalam sahihnya, Sahih Sunan Tirmidzi, kitab doa. Bab 3 doa yang tidak ditolak. Salah satu diantaranya, doa orang tua kepada Allah untuk anak-anak. Ibu punya waktu-waktu mustajab, Bu. Ketika sujud, sebelum salat dalam tasyahud, ketika safar, ketika hujan turun, sesudah Jumat sampai datang waktu maghrib, itu waktu kita berdoa. Ketika ibu dizalimi orang yang dizalimi doanya mustajab, bukan? Jangan doakan orang yang menzalimi, bukan ada manfaat buat ibu, kan? Manfaatkan kondisi tadi, mendoakan kebaikan untuk diri ibu. Insya Allah, Allah bukakan pintu hidayah. Hidayah milik Allah, bukan? Kata Allah, la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Surat 28 ayat 56. Muhammad, engkau nggak bisa masukkan hidayah ke hati orang yang kau cintai. Hidayah itu milik Allah dimasukkannya. Dan kita bisa berharap dengan mencontohkan kebaikan. Ya, mendisiplinkan dalam kebaikan. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu, ya? Dan mesti sabar, Bu. Ya, anak itu ujian. Di Quran surat 8 misalnya. Ayat 28. I'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh Allah jadikan harta dan anak kalian itu ujian buat kalian. Dan Allah katakan sabar. Surat 25, Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tusbirun. Dan kami jadikan fitnah bagi sebagian lain. Suami ujian bagi istri. Istri ujian bagi ibu. Apalagi ibu repot, bukan? Kerjaan ibu banyak. Pertama ngurusin anak orang. Dewa anak orang bukan bonita. Mana resek lagi. Kemudian punya anak sendiri. Jelas? Fokuskan perhatian untuk anak sendiri. Anak orang belakangan gak apa-apa. Oh, dia mitra, kalau cocok lanjutkan, lalu cukup sampai di sini. Kalau anak kan aset, Bu. Kalau dia mati, pahalanya dari mana mengalirnya? Suami atau anak orang? Anak orang atau anak sendiri? Anak sendiri. Maka sabar, Bu. Mendidik itu butuh sabar. Sabar, Bu. Maka engkau bersabar. Jelas, Bu, ya? Jadi jangan putus asa. Apa kata Nabi Yakub kepada putra-putranya? Di surat 12 ayat 86. La tai'asu mirahillah wa la yai'asu ilal qawmil kafirin. Jangan putus asa, Bu. Yakin hidayah milik Allah. Itu rahmat. Harap dari kita. Dengan doa dan ikhlas itu. Jelas? Jangan putus asa. Jangan kalah sama anak. Ya, jangan kalah sama anak. Ya, ibu lebih bersemangat berdoa kepada Allah. Semakin mereka bikin masalah, itu ujian makin berat, Bu. Maka mohonlah petunjuk kepada Allah, kepada pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan itu. Jelas, Bu, ya? Jadi tidak boleh putus asa. Ibu nggak tahu hidayah itu datang kapan. Itu urusan Allah. Tugas ibu hanya mengajar saja. Mendidik dengan doa saja. Jelas? Saya kira cukup, ya. Saya coba cari di beberapa referensi, beberapa usaha untuk yang kayaknya paling banyak dijual itu untuk tafsir ayat-ayat yang ada itu katakan yang ada bahasa Indonesianya Said Muhammad Abdul Alfi Yusayri. Iya, itu udah diterjemahkan. Iya, bisa. Ada satu lagi tapi belum diterjemahkan oleh Abu Bakar Syekh Al-Jazair. Jadi saya padukan beberapa kitab, 6 kitab. Yang kemudian saya rabu jadi menu baru buat ibu. Buatnya aja bagaimana? Ya tadi yang ibu baca tadi, ya. Iya. Baik, nggak ada pertanyaan lagi, saya udah capek. Karena saya mau pergi orang kawinan. Ya. Kalau ibu kan sudah kawin. Asal mau pergi orang kawinan, Bu. Ya. Ibu nanti kalau yang mau tahu buku Harma kan dengan nomor HP saya ya. WA ke saya nanti saya kasih halaman bukunya. Jadi ini udah hijau. Nanti insya Allah juga akan diposting di WA Group. Ibu kan juga ikut WA Group selama ini ya. Rekaman kajian ini linknya juga akan ada di WA Group.